Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini. Semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat sampai ujung timur, yang tua, yang muda, yang bapak, yang ibu, yang mbak, yang emas, semuanya aku ucapkan terima kasih ya atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa-doamu itu tercurahkan juga kepada kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita santai saja ya. Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ada tulisan ayat di Al-Quran. Ini dari surat An-Nisa ya. Dan aku tadi minta Graito untuk menuliskannya. Karena maksudku aku langsung mau masuk ke ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, pemimpin ya. Meluruskan pandangan Ustadz Aha. Tetapi setelah aku pikir ulang, enggak juga lah ya. Karena ini yang kemarin tentang maksum itu belum tuntas ya. Walaupun sudah 1 jam itu belum tuntas. Maksudku mau tak masukkan ke sini tapi jadi nggak asik nanti. Jadi videonya tercampur. Mending aku tuntaskan saja dulu tentang maksumnya, baru nanti kita masuk ke sini ya. Jadi ini ya sudahlah, ini kita abaikan dulu meskipun sudah terlanjur tertulis. Ini kan yang menjadi permasalahan nanti kan di sini. Ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, apa ini? Atiu ya. Atiullah wa atiu rasul. Ya, wa ulil amri. Ya, ini yang mau kita bahas sesuai dengan ayat yang dikutip oleh Kang Mas Aha ini ya. Cuman itu akan kita tuntaskan nanti. Kita mau menuntaskan maksum dulu ya. Kemarin sudah aku sampaikan Kanjeng Nabi itu salah ya. Sudah 1, 2, 3 ya. Surat Al-Ahzab, At-Tahrim, At-Taubah ya. Nanti ada lagi di At-Taubah 1 lagi, tapi itu aku jelaskan di akhir nanti ya. Tapi di satu sisi aku juga jelaskan bahwa ketika Allah dan Rasulnya sudah mengambil keputusan ya, kita umat Islam, mau kamu laki-laki, mau kamu perempuan, mau kamu penguasa, mau kamu pebisnis, mau kamu orang kere, mau kamu orang kaya, siapapun kamu ya, itu tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya paham, dan saya akan melakukannya ya Rasulullah itu. Ya. Jadi kalau Allah dan para Rasulnya, khususnya kalau ini tentunya Rasul ya, Kanjeng Nabi ya, dalam konteks diskusi kita, sudah menetapkan suatu keputusan, misalkan merah gitu, kita tidak boleh membuat keputusan baru, misalkan hijau atau kuning, tidak boleh. Jadi posisi kita ya tadi itu, sami'na wa ata'na.
Pertanyaan timbul lah, terus kalau keputusannya itu salah gimana? Kan gitu kan? Karena apa? Di Al-Quran sudah kita buktikan bahwa Kanjeng Nabi pernah salah, gitu. Ya, lah kalau keputusannya salah, apa ya diikuti saja, ya. Kan itu menjadi problem tersendiri. Ya. Belum lagi kalau kita lihat di surat Al-Asr itu, ya, itu sudah dikatakan bahwa yang Nabi kita kasih, yang Rasul kita kasih terima, yang diperintah terima, yang tidak kasih, yang ditolak tinggalkan. Itu. Terus gimana nih konfigurasinya? Ya, konfigurasi maksum itu gimana? Ya. Kalau misalkan Nabi mengambil keputusan ternyata salah, apa yang harus diikuti? Gitu. Tapi yang jelas sudah terjawab ya bahwa maksum itu tidak bisa dikatakan bahwa Kanjeng Nabi itu tanpa salah, tidak bisa. Dan memang terbukti pernah salah ya. Dan kalau Nabi itu tanpa salah berarti bertentangan, sedangkan Kanjeng Nabi mengeluarkan hadis bahwa semua anak Adam itu ya pernah salah. Nah, kalau sudah salah ya tobat gitu loh ya. Oke. Ini ada lagi satu sosok yang harus aku sampaikan ke kalian. Kemarin sudah aku ceritakan. Siapa dia? Sahabat Umar ya. Sahabat Umar itu gue banget loh. Ya. Gue banget sahabat Umar itu, ya. Aku itu kalau lihat kisah-kisah sahabat Umar itu, waduh, ini gue banget ini. Ya. Seperti yang kemarin aku bilang bahwa sahabat Umar waktu akan diwacanakan untuk meneruskan kekhalifahannya sahabat Abu Bakar dengan syarat harus melanjutkan semua kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh Abu Bakar gitu. Sahabat Umar tidak mau kan. Oh enggak. Jadi sahabat Umar maunya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Padahal ya tidak mungkin lah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar itu akan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kan sangat memungkinkan ternyata sumbernya sama Al-Quran dan As-Sunnah, tapi cara pandang Abu Bakar dan cara pandang sahabat Umar ternyata berbeda. Kan bisa saja terjadi. Berselisih kan bisa dan itu boleh. Yang tidak boleh diselisih itu kan hanya Kanjeng Nabi. Ya. Rasulullah itu tidak boleh diselisihi gitu. Maka ketika ditawarkan kebijakan-kebijakannya itu harus dilanjutkan, sahabat Umar bilang, tidak mau. Saya akan memerintahkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu menjadi satu ganjaran mengapa beliaunya sedikit terlambat. Jadi harus ada, ya katakanlah kalau sekarang panitia pemilunya gitulah ya kira-kira ya. Masih mempertimbangkan, menegosiasikan hal-hal yang perlu dinegosiasikan. Sampai akhirnya memang sahabat Umar tetap terpilih untuk melanjutkan kekhalifahan yang telah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar kan begitu. Dalam peristiwa lain ya, aku agak lupa peristiwanya apa begitu. Sahabat Umar bilang loh, dia laki-laki aku laki-laki, dia punya kepala aku punya kepala, dia punya otak aku juga punya otak. Kan gue banget itu. Sahabat Umar itu sebuah pribadi yang nggak tahu ya. Gitulah ya. Dia kan ya kehidupannya juga ya, kehidupan masa lalunya kan juga hitam ya. Orang jalanan kalau sekarang ya. Bukan orang yang baik-baik. Orang jalanan kan. Bahkan kan itu termasuk salah satu jawarannya gulat kalau di sana ya, olahraganya gulat. Premannya lah gitu. Seperti yang aku bilang sama dengan aku ya. Anak asuhan rembulan. Anak jalanan itu anak asuhan rembulan ya. Yang bersahabat dengan malam gitu. Jadi masa lalu orang-orang yang punya background jalanan ya seperti itu. Dia ngomong selalu belak-belakan. Jadi kalau aku ngomong belak-belakan itu kalian jangan kaget. Tapi bagaimanapun itu bukan sesuatu yang tujuannya untuk menyerang atau menistakan, enggak. Ya memang stylenya begitu, karakternya begitu.
Kenapa? Karena kami ini dibentuk di jalanan, bukan dibentuk di pondok pesantren yang selalu sopan-sopan, halus-halus gitu. Ya. Terus nanti biasanya itu ada apa orang Jawa bilang ewo pekewo gitu. Enggak, kalau orang-orang jalanan itu merah ya merah, putih ya putih, hitam ya hitam gitu. Enggak lalu hitam dibilang abu-abu gitu, enggak ada. Memang ketika dia diaktualisasikan dalam kehidupan sosial itu bisa menjadi masalah. Karena orang lain bisa berpikir, loh kok begitu ya? Ya memang begitu. Ini sahabat Umar gitu ngomong, dia laki-laki, aku laki-laki, dia punya otak, aku punya otak. Kan gue banget itu. Ya. Tetapi meskipun begitu, bukan berarti sahabat Umar itu tidak menghormati perbedaan, menghormati. Bahkan senioritasnya juga dihormati. Pernah dalam salah satu kisah, itu nggak tahu tentang apa begitu, sahabat Abu Bakar marah kepada sahabat Umar. Ada Rasulullah. Nanti kamu cari ceritanya tentang apa itu ya. Jadi ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada Rasulullah. Nggak tahu karena apa sahabat Abu Bakar itu dalam tanda kutip memarahi sahabat Abu Bakar. Dalam wujud penghormatannya terhadap senioritas, itu sahabat Abu Bakar tidak membantah loh. Diam aja terus. Di kisah itu terus ditinggalkan aja gitu, terus diam gitu, terus setelah selesai ditinggalkan pergi gitu, menghindar gitu. Baru sahabat Abu Bakar dinasihati sama Rasulullah, jangan gitu. Umar itu apapun yang dia katakan sama malaikat diamini gitu. Jadi banyak kisah-kisah yang kalau aku secara pribadi unik ya. Ya mungkin karena gue banget sih ya. Kalau kalian nggak tahu tentang sahabat Abu Bakar ini. Tentang sahabat Umar ini ya. Gitu. Jadi itu yang aku perlu tambahkan ya. Sebelum aku menceritakan satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah buku menceritakan tentang bukan perdebatan sih ya, itu seperti seminar gitulah, seperti seminar. Terus ada seseorang ini kafir ya, kafir, tapi dia ikut dalam seminar itu. Dia tanya tentang dibunuhnya para tawanan tuh gimana gitu. Ini menarik ini dan kalian harus bisa menjawab. Katanya lah Iqra Abidin, kok tawanan itu dibunuh tuh gimana? Kan tidak ada paksaan dalam beragama, nanti kan bertentangan dengan ayat itu. Kalau kalian mendapat pertanyaan itu dari teman-teman Kristenmu, kalian harus bisa menjelaskannya secara rasional dan aktual. Caranya bagaimana? Ya ikuti, historisnya ikuti. Kan itu kan empiris, jadi dia ada historisnya, ada sejarahnya. Maka kalau ada pertanyaan seperti itu, kamu harus bisa menjawab bahwa konteksnya itu jangan dilepaskan dari teks. Konteksnya apa? Itu dalam suasana perang, bukan suasana damai. Gitu. Suasana perang. Itu yang pertama. Yang dua, filosofi dalam perang itu mulai zaman A sampai zaman Z nanti. Ya itu sama aja, dari dulu filosofinya kalau nggak membunuh ya dibunuh ya. Namun demikian sesuatu yang harus kita jelaskan juga, peperangan dalam Islam itu dia defensif, tidak ofensif ya. Kemudian baru jelaskan kenapa tawanan itu dibunuh, kan tidak ada paksaan dalam beragama. Maka yang harus kita jelaskan pertama, di situ tidak ada unsur pemaksaan orang supaya berislam, tidak ada. Ya, tidak ada. Karena benar yang seperti dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam din, dalam agama. Jadi konteks tawanan itu dibunuh bukan konteks karena dia nggak mau masuk Islam, bukan. Itu loh ya. Yang pertama.
Yang kedua, ini kan dalam suasana perang, ya. Tentunya kita harus lihat siapa sosok yang kita tawan itu. Artinya, dia punya potensi nanti kalau dilepaskan yang ngelawan lagi. Atau dia sudah mempunyai sejumlah rahasia tentang kita selama dia kita tawan, ya. Maka namanya rahasia, namanya informasi itu kan apa yang ada dari kita itu tidak boleh diketahui oleh lawan. Karena itu menjadi titik lemah. Nah, karena dia bisa saja nanti dia itu akan, kalau kita lepaskan nanti akan justru berbalik melawan lagi. Bisa saja karena dia sudah menyimpan segenap atau beberapa rahasia yang itu tidak boleh keluar, maka keputusannya ya dibunuh. Gitu loh. Ya. Jadi bukan dalam konteks you mau Islam nggak mau gue bunuh. Enggak begitu. Itu konteksnya perang. Konteksnya perang. Kalau misalkan konteksnya karena nggak mau Islam dibunuh, kan semua orang-orang kafir itu dibunuh semua itu jadinya. Ahli kitab itu kan nggak ada jadinya. Kalau memang begitu, baik Yahudi Nasrani kan nggak ada. Munafik-munafikun juga kan nggak ada. Buktinya kan mereka masih ada waktu pembangunan Madinah Al-Munawwarah. Ya. Jadi bukan karena konteks mereka tidak mau berislam, bukan di sana. Konteksnya ya tetap siasah, strategi militer, ya. Bisa saja dia nanti dilepaskan ya pancetnya ngerepoti kita, ngelawan lagi, nyerang lagi. Yang kedua mungkin saja dia sudah menyimpan rahasia-rahasia tentang kita. Di mana rahasia militer itu dari satu kelompok tidak boleh diketahui kelompok lain, karena itu merupakan titik lemah. Makanya aku bilang kan ada pasukan jin, ya. Itu jangan kalau baca surat Kanjeng Nabi Sulaiman itu ya jangan dikira itu jin beneran gitu. Maksudnya pasukan-pasukan yang tersembunyi. Kita juga kan harusnya punya pasukan jin. Jangan semua pasukan itu diobral kepada publis. Jumlah serdadu, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, sekian. Total serdadu kami sekian. Wah, itu enggak boleh. Karena lawan di luar negara kita akan tahu dan mereka akan membaca itu. Enggak boleh keluar. Maka harus ada informasi yang itu tidak untuk menjadi konsumsi publik. Ya. Berikutnya aku jelaskan lagi. Jadi bukan dalam konteks memaksakan orang untuk masuk Islam, nggak mau Islam dibunuh, tidak. Konteksnya itu konteks perang, ya kalau nggak dibunuh, membunuh. Berikutnya bisa saja dia setelah dilepaskan ini dedengkotnya ini bajingannya ini, nanti dia memobilisasi lagi nanti, bikin repot lagi ini, ya sudah dibunuh. Bisa saja dia menyimpan rahasia-rahasia tentang kita, ya. Sedangkan rahasia itu tidak boleh keluar, maka dia dibunuh. Ya, intinya tidak ada di sana hubungannya dengan orang mau berislam atau tidak, karena itu pilihan bebas-bebas saja. Sampaikan begitu, ya. Dan pada peristiwa itu si kafir setelah disampaikan begitu dia merasa puas, gitu. Ya alhamdulillah, artinya otaknya jalan, gitu. Ya. Tapi demikian kalau kita nggak pernah mengacu behind screen ayat-ayat perang dalam Al-Quran, itu juga agak bingung loh menjelaskannya. Walaupun kamu baca Al-Quran berulang-ulang, loh ini gimana ya? Kok dibunuh ya? Karena aku ngalami itu. Terus terang aku dulu bingung dan protes. Loh kenapa sih harus dibunuh itu? Ya dibiarin saja. Ya. Itu enggak nemu. Baru ketika aku banyak baca dan aku diskusi sama guru-guru Al-Quranku, aku paham gitu. Bahwa pembunuhan itu harus dilihat dari konteksnya, yaitu peperangan. Jadi nggak mungkin orang nggak mau Islam terus dipaksa, kalau nggak mau dibunuh, nggak mungkin. Nggak mungkin orang nggak apa-apa bukan dalam peperangan terus dibunuh, itu ya nggak mungkin. Kan harus ada sebabnya gitu ya. Oke, itu semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa menyampaikan kepada siapa saja yang meminta pertanggungan jawab kalian tentang Al-Quran. Jelaskan seperti aku menjelaskan. Oke, sekarang kita menukik ini lagi-lagi tentang sahabat Umar, ya, sahabat Umar. Ini pun bisa untuk mendukung
eh, ceritaku yang tadi tentang mengapa itu tawanan harus dibunuh. Dalam satu kisah, ya, pasukan-pasukan Islam itu punya tawanan. Tawanan ya. Nggak dijelaskan jumlahnya berapa, jadi ya kita nggak tahu, tapi punya tawanan. Nanti mungkin kamu coba gali lagi informasinya. Nah, tawanan itu kan ya masalah tersendiri toh. Ya kan ngasih makan toh. Daripada ngasih makan orang kafir kan mending kasih makan orang Islam. Apalagi ini kafirnya kafir yang jahat. Yang yang nggak baik sama kita. Kalau kafirnya itu baik sama kita ya nggak apa-apa kita kasih makan. Ini kafirnya jahat ya. Kalau punya kesempatan dia yang bunuh kita gitu. Jadi ada tawanan. Lagi-lagi Kanjeng Nabi itu mengajak bermusyawarah. Kalau dulu waktu mau perang perang Uhud itu ya, kan Kanjeng Nabi bermusyawarah juga. Ini kita hadang atau kita tunggu di sini. Meskipun sebetulnya itu yang benar itu adalah ditunggu, jangan dihadang itu pasukan musuh. Ya. Tapi karena hasil musyawarah dihadang, setelah diusulkan oleh para sahabat itu, ya sudah dihadang. Meskipun Kanjeng Nabi tahu ini nggak strategis, sebenarnya strategisnya ya ditunggu. Tapi karena keputusan itu sudah diambil, maka tidak bisa dianulir lagi gitu. Sebetulnya itu sahabat terus menganulir, Kanjeng Nabi tidak mau. Udah pakai baju perang kok mau menganulir. Ya, panglima perang model apa gue gitu. Ya. Wes kalau orang Surabaya bilang atau orang Malang bilang wes opo jare wes. Apa kata nanti kumaha engkek wae lah, kata saudara kita di Sunda sana, di Bandung sana. Kumaha engkek wae. Keputusan sudah diambil, laksanakan. Apapun yang terjadi kumaha engkek wae lah. Nek wong Jawa ngarani opo jare wes. Opo jare yang ngecat Lombok. Kalau orang Sunda, teman-teman kita di Parayangan sana, kumaha engkek wae lah gitu ya. Bagaimana nanti aja. Begitu juga dalam menangani tawanan-tawanan perang. Kanjeng Nabi itu berdiskusi dengan dua sahabatnya ya. Ada sahabat Umar, ada sahabat Abu Bakar. Ini gimana ini? Sahabat Umar tiba-tiba ngomong, bunuh. Keras ya sahabat Umar, bunuh. Gitu. Sementara Kanjeng Nabi dan sahabat Abu Bakar diampuni. Gitu. Bahkan ada yang berpendapat itu sahabat Umar atau sahabat Abu Bakar atau siapa gitu. Pertama kalau diampuni itu dapat tebusan, kan harus ditebus itu. Yang kedua, siapa tahu masih bisa diharapkan nanti mau mau menerima Islam ya, ataupun kalau tidak menerima tidak lagi menjadi permusuhan terhadap kita ya. Itu ada harapan-harapan itu ya. Tapi bukan berarti dia dipaksa harus jadi Islam, enggak. Minimal kan, makanya hebatnya Islam itu kafir aja dibagi dua, menjadi kafir harbi dan kafir jimmi gitu ya. Jadi tetap aja diharapkan ada persahabatan walaupun dia tidak Islam. Tapi kita tetap tentunya mengharapkan dia menjadi Islam gitu. Ya siapa tahulah besok-besok bisa menjadi Islam gitu. Atau siapa tahulah dia menjadi baik dengan kita meskipun tidak Islam ya tidak apa-apa gitu. Kalau kafirnya itu kafir jimmi ya, bukan kafir harbi gitu. Setidaknya berubah dari status kafirnya itu yang harbi menjadi yang jimmi. Dari kafir yang memusuhi menjadi kafir yang tidak memusuhi. Kan tidak apa-apa. Terus ada lagi perhitungannya gonimah. Gitu. Ya. Jadi sahabat Nabi ada dua diajak diskusi, yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Bagaimana ini tawanan ini? Sahabat Umar tanpa basa-basi bunuh. Eksekusi. Sahabat Abu Bakar tidak diampuni. Nah, ternyata sahabat Abu Bakar itu
itu pendapatnya sama dengan pendapat Kanjeng Nabi, diampuni. Gitu loh. Karena ada harapan-harapan ya. Pertama gonimah, karena kan ditebus dulu nanti. Aturan perangnya kan pada waktu itu dulu gitu. Yang kedua, siapa tahu mau menerima Islam. Terus berikutnya, kalaupun dia tetap kafir, setidak-tidaknya dia berubah dari kafir harbi menjadi kafir jimmi. Dari kafir yang apa namanya, yang memusuhi kita, tapi menjadi kafir yang bersahabat dengan kita. Jadi ada harapan-harapan itu dibangun. Itu suatu bukti bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Jadi pembunuhan itu bukan karena oh ini tidak mau Islam terus gue bunuh, enggak begitu. Ya, enggak begitu. Setelah itu kan ada dua posisi yang diametral nih, ya. Sementara sahabat Umar dia sendiri, sendiri loh dia, berbeda dengan Kanjeng Nabi, menyelisih Kanjeng Nabi pendapatnya. Ya, sementara Kanjeng Nabi sama dengan sahabat Abu Bakar ya, diampuni. Sahabat Umar sendiri dia bilang habisi gitu. Terus pendapat mana? Pendapat mana yang mau diikuti gitu loh. Ya, pendapat mana? Satu bilang dihabisi, satu bilang diampuni. Gitu. Jadi jelas sahabat Umar itu berbeda, berselisih pendapat dengan Kanjeng Nabi. Ya. Baru kemudian wahyu turun gitu loh ya. Wahyu turun sebagai penengahnya. Itulah yang terabadikan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-67. Aku tulis ini ya. Quran surat Al-Anfal surat ke 8 nomor ayatnya 67. Coba. Baru turun wahyu. Apa katanya Allah? Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda, maksudnya gonima tadi itu ya. Kalau ini bukan gonima, bukan fa'i, tapi tebusan ya. Kan biasanya itu ditebus tawanan kalau diampuni ya. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah maha perkasa, maha bijaksana. Lihat ini. Apa kata Allah? Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia melumpuhkan musuhnya di bumi. Maksudnya apa? Sebelum kekuasaan itu benar-benar under control Islam, itu tawanan itu dibunuh. Kenapa? Seperti aku bilang tadi, nanti dia jadi biang kerok ngelawan lagi. Gitu loh. Kecuali kalau otoritas kekuasaan itu sudah di tangan kita, Islam, kan tidak mungkin dia ngelawan lagi, nggak mungkin perang lagi. Tapi model-model yang memang bajingan itu ya begitu. Kalau dilepas nanti dia ngelawan lagi. Sedangkan Islam pada saat itu belum mengkontrol kekuasaan secara penuh. Ya kan repot nanti. Diculno nanti perang ngelawan meneh. Coba. Ya. Jadi sebetulnya konteksnya seperti tadi yang aku bilang, bukan masalah dia mau Islam atau tidak Islam dibunuh. Masalahnya kekuasaan belum dalam kontrol kita. Kalau kekuasaan belum dalam kontrol kita, maka ketika dia dilepas, dia sangat berpeluang untuk kembali mengobarkan peperangan. Daripada capek bolak-balik perang, dihabisi wae itu. Kerangka berpikirnya begitu. Cuman kalau dia mau berislam ya alhamdulillah gitu loh. Tapi kan setidak-tidaknya kalaupun dia tidak berislam, dia berubah dari kafir yang memusuhi Islam jadi kafir yang baik terhadap Islam. Dari yang harbi menjadi yang jimmi gitu loh. Ya. Karena kalau kontrolnya belum dalam satu kekuatan utuh kita miliki, ini kan masih punya power dia, kafir-kafir ini.
Kok dia punya power, dia tinggal nunggu waktu kapan kita ngelawan lagi, kapan kita perang lagi. Lah mumpung belum begitu kan pakai strategi babat rumput. Sebelum rumput tinggi dibabat aja dari bawah. Gitu loh. Ya. Akhirnya ayat ini turun. Nggak boleh punya tawanan perang sebelum kita memiliki kekuasaan di bumi. Bismillah. Tetes-tetes terakhir. Ya? Paham sampai sini? Ya, paham ya? Oke, aku lanjutkan ceritanya. Dari episode ini yang mana yang benar? Sahabat Umar satu sisi bunuh, sahabat Abu Bakar bersama Kanjeng Nabi ampuni. Ternyata firman Allah yang turun bunuh karena tidak pantas. Aku ulangi lagi firmannya, ya. Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Sebelum dia menjadi otoritas penuh pemegang kekuasaan. Tidak pantas. Kenapa? Nanti biang kerok lagi nih. Bunuh. Artinya kalau kita lihat episode ini, yang benar itu kan pendapatnya sahabat Umar. Gitu loh. Nabi salah. Di sini tuh Nabi salah. Jadi sebetulnya bukan hanya 3 yang kemarin, di 4 ini Nabi berarti salah 4 kali. Cuman ini aku taruh di paling belakang supaya aku gampang menjelaskan kamu. Ya, bahwa Nabi pernah salah. Terus kalau salah, apakah kita boleh menyelisihinya? Apakah kita boleh mempertahankan apa yang menjadi pendapat kita untuk berhadapan diametral dengan pendapat Nabi? Itulah yang mau aku jelaskan. Ya, kan awalnya kan kemarin sudah aku jelaskan. Kita harus samina watona ketika Rasulullah dan nabinya, Allah dan Rasulnya mengambil keputusan, tidak boleh dianulir. Ya, terus apa yang dari Rasul itu kita ambil, apa yang dilarangnya kita tinggalkan. Itu ketaatan-ketaatan yang reserve. Itu harus 0. Jadi 0 reserve atau tidak ada reserve. Semua ketaatan yang totalitas diberikan. Tanpa sisa, habis tanpa sisa. Kalau lagunya Kus Plus begitu. Habis tanpa sisa, taat, taat, taat. Cuma kan aku bilang tadi, ya kalau keputusannya benar sih enggak masalah. Terus kalau ternyata salah, pendapatnya juga salah seperti tadi bahwa Kanjeng Nabi bilang di apa namanya? Diampuni sedangkan sahabat Umar dibunuh. Terus gimana? Ya tetap aja harus taat. Gitu loh. Jadi kepada Nabi pun, kalaupun Nabi punya pendapat yang beda dengan kita tidak boleh mempertahankan pendapat kita. Dan itu sudah dicontohkan oleh sahabat Umar. Meskipun dia punya pendapat bahwa tawanan harus dibunuh, tapi dia tidak lalu terus mempertahankan itu dan menyerang Kanjeng Nabi. Tidak boleh. Tidak boleh. Kanjeng Nabi salah, kita tetap harus taat kepada Kanjeng Nabi. Dan akhirnya apa? Allah yang membenarkan Kanjeng Nabi, ya, dengan diturunkannya firman dan mengatakan bunuh. Tapi kita lihat di situ, sahabat Umar tidak pernah mengkritik Kanjeng Nabi, tidak pernah menyerang Kanjeng Nabi, tidak pernah mempersalahkan Kanjeng Nabi, tidak pernah mempertahankan pendapatnya. Pokoknya menurut gue dibunuh. Nggak pernah. Jadi sekedar kan itu musyawarah, sekedar ditanya ya dijawab begitu saja. Kalau berbeda ya sudah, nggak usah terus dipertahankan terus. Harus pendapatnya dia yang dipakai, pendapat Kanjeng Nabi enggak begitu. Ya, jadi sahabat Umar telah mengajarkan kepada kita
Walaupun Nabi itu salah, kita harus tetap sami'na wa ata'na lewat ayat ini. Surat Al-Anfal 867. Ya. Ini salah Nabi, tapi sahabat Umar tetap sami'na wa ata'na. Artinya apa? Nabi itu tidak boleh dikritik. Kalaupun Nabi salah, biarin saja. Kepentingan kita taat. Nanti itu tugas Allah yang meluruskannya, dan benar diluruskanlah kesalahan Kanjeng Nabi oleh Allah lewat surat Al-Anfal 8 ayat 67, bahwa yang benar itu dibunuh. Dan ini menunjukkan, berulang kali aku katakan, wahyu ini adalah benar-benar wahyu yang disampaikan apa adanya. Nggak diumpetin sama Kanjeng Nabi. Wah, nanti jaim gue. Nanti di mata umat gue gimana ya? Gue salah, ternyata Umar yang benar. Sudah gue umpetin ayat ini. Apa begitu? Enggak. Jadi Nabi itu adalah menyampaikan apa yang dia terima semuanya tanpa tedeng aling-aling. Meskipun ayat ini menceritakan bahwa Nabi itu di posisi yang salah. Disampaikan. Itu namanya amanah. Itu namanya sidik. Itu namanya amin. Gitu loh. Maka apa yang diterima Nabi itu yang disampaikan kepada kita sekarang. Bukan karena ini, aduh, gue diceritain salah, nanti gue jaga image lah, gue kalah gengsi sama Umar nanti. Nggak begitu, nggak boleh. Dan Nabi tetap mengajarkan ini kepada para sahabat dan sampai kepada kita sekarang. Nabi di sini salah, tapi meskipun salah, yang perlu aku tekankan ke kalian adalah sahabat Umar itu tidak mengkritik Kanjeng Nabi, tetap sami'na wa ata'na. Karena apa? Nanti ya, otoritas untuk membenarkan kesalahan Kanjeng Nabi itu bukan hak kita, itu adalah hak Allah. Maka jangan ambil hak Allah, enggak boleh. Kalau kamu beda pendapat sama Kanjeng Nabi, sampaikan saja. Enggak boleh mengkritik Kanjeng Nabi, enggak boleh. Salah benar kita harus ikut Kanjeng Nabi. Kok salah benar mengikut Kanjeng Nabi? Ya iyalah, orang dia Nabi. Terus kalau salah bagaimana? Nanti Allah yang akan membiarkannya. Nanti Allah yang akan meluruskannya. Dan terbukti di surat ini diluruskan sama Allah kan. Lah kalau ada umat meluruskan kesalahan Nabi-nya kan jadi kacau, yang mana Nabi, yang mana umatnya. Kerangka berpikirnya kan begitu. Jadi tidak boleh mengkritik Kanjeng Nabi, tidak boleh. Menyalahkan Kanjeng Nabi tidak boleh. Meskipun dia salah, tugas kita sami'na wa ata'na. Di sini salah. Maka kata Kanjeng Nabi dalam sebuah peristiwa dikatakan, Umar, gini loh, ada beberapa kisah, ini kan hanya salah satu kisah. Umar itu punya pendapat berbeda dengan Kanjeng Nabi itu. Di ayat lain aku lupa. Itu nanti ternyata yang benar tuh ya pendapatnya Umar ternyata. Ini kan salah satu cerita saja. Nanti kamu cari cerita-cerita lain. Ya. Yang benar itu Umar. Makanya Kanjeng Nabi bilang, Kanjeng Nabi ngendikan, Kanjeng Nabi menyampaikan, seandainya ada nabi lagi, maka engkaulah Umar yang pantas untuk menjadi nabi. Coba. Jadi psikologis Nabi itu dalam mensikapi bagaimana psikologisnya sahabat Umar, sahabatnya yang tumbuh di jalanan ini, yang tanpa basa-basi kalau ngomong, itu jangan dengan sangat cerdas. Dan nggak perlu ada gengsi, gue salah, enggak. Apa kata Nabi justru? Kalau ada nabi lagi Umar, engkaulah yang pantas jadi nabi. Artinya apa? Kanjeng Nabi menghormati pendapat Umar. Tanpa merasa dia, gue kok justru nggak diamini sama Allah ya. Kok justru Umar ya, gengsi gue gitu. Nggak ada kamus gitu dalam kehidupan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ya begitu, benar ya benar, salah ya salah. Bahkan beliau mengapresiasi dengan mengatakan, Umar, kalau ada nabi lagi, engkau yang pantas jadi nabi. Coba. Artinya, Nabi itu mengapresiasi apa yang disampaikan, apa yang diberikan oleh sahabat Umar. Gitu loh, ya. Nah, sebetulnya ada sisi lain yang bisa kita ambil dari penjelasan ini. Seandainya ada nabi lagi, engkau ya Umar yang pantas jadi nabi.
Artinya apa? Tidak ada nabi lagi. Jadi kalau misalkan ada nabi lagi, tidak perlu ada nabi yang dulu itu nanti turun lagi dari langit, tidak perlu. Cukup sahabat Umar ini. Kalau memang diperlukan ada nabi lagi, Islam ini kurang sempurna, Kanjeng Nabi Muhammad menyampaikan masih perlu nabi lagi, maka yang jadi nabi itu sahabat Umar. Nggak perlu Kanjeng Nabi Isa turun dari langit nanti ke sini lagi, itu nggak perlu. Gitu loh. Sudah jelas kok. Umar, kalau ada nabi lagi, engkau yang pantas jadi nabi. Artinya apa? Tidak ada nabi lagi. Entah nabi lama kemasan baru, entah nabi baru kemasan baru, pokoknya tidak ada nabi lagi. Gitu loh memahaminya. Jadi kalau memang ada nabi lagi, ya sahabat Umar, tidak perlu yang Nabi Isa katanya nanti datang lagi. Ngapain? Datang lagi. Gitu loh. Ya. Jelas ya? Di sini jelas ya? Itu karakter sahabat Umar begitu. Dan Kanjeng Nabi mensikapinya dengan cerdas juga. Psikologisnya dibaca oleh Kanjeng Nabi. Maka dia memberikan appreciate. Gitu. Ya. Nah, ini sudah mau sebentar. Tetes terakhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebentar. Jam berapa ini kok sudah mau kedengaran anunya? Adannya sudah mulai kedengar, sudah mau masuk asar sepertinya. Sebentar, kita tadi mulainya pukul berapa ini? Aku catat nggak ada. Tapi oke lah, aku lanjutkan sebentar ya. Kita sekarang sampai kepada kesimpulan ya. Kesimpulan maksum itu. Jadi kalau begitu maksum itu apa? Gitu loh. Ya, supaya kalian tahu. Maksum itu apa? Baru besok kita langsung masuk ke sini. Ayat ini yang kita bahas. Ini sudah ya? Sudahlah ya. Sekarang maksum itu apa? Maksum itu apa sih maksum gue? Ya. Kalau demikian dari sekian penjelasan, maksum itu apa? Ini loh. Ya. Ini sebelum masuk asar aku jelaskan dulu. Apa ini maksum ini? Selama ini dipahami maksum itu tidak pernah salah, dan aku sudah buktikan dengan ayat-ayat Al-Quran tidak benar. Karena Nabi itu juga pernah salah, dan bukan sekali dua kali. Ada 3 atau 4 kali salah. Ya. Maka maksum itu gugur. Kalau kita taat terhadap Al-Quran, bukan tidak pernah salah. Nabi pernah salah. Jadi dengan peristiwa yang ada, ya, kita simpulkan, maksum itu aku dengan bahasa kekinian ya. Dengan bahasa kekinian, terserah nanti kamu bahasamu apa, terserah. Maksum itu artinya tidak boleh dikritik. Ya. Semoga di sini bisa terbaca. Ya. Tidak boleh dikritik. Ya. Maksum itu artinya tidak boleh dikritik. Terlepas Kanjeng Nabi benar, terlepas Kanjeng Nabi salah, tidak boleh dikritik. Ya. Itu maksum. Maka konsekuensi dari maksum itu tidak boleh dikritik, posisi kita adalah sami'na wa atokna. Tuh, ya. Jadi sesuatu yang entah dia benar entah dia salah, kita harus sami'na wa atokna. Itu hanya Nabi. Karena dia punya sifat maksum. Pemimpin tidak. Pemimpin teologis, pemimpin politis tidak. Pemimpin teologis entah dia ustadz, entah dia kiai, entah dia ulama, entah dia tetek bengek, salah ya jangan diikuti. Kalau salah, ya diingatkan bahwa itu salah. Pemimpin politis entah dia ketua partai, entah dia ketua apalah namanya, entah dia presiden sekalipun, salah ya jangan diikuti. Salah ya kita ingatkan, kalau kita sayang sama dia, justru kita mengingatkan pemimpin yang salah, itu wujud kesayangan kita terhadap pemimpin kita. Ini salah Pak, yang benar begini. Tapi ketika mengkritisi harus dengan solusi. Kan kadang-kadang ada yang bajingan juga mengkritisi tanpa solusi, karena itu tujuannya nggak baik.
Kalau untuk kebaikan dia mengkritisi pasti memberikan solusi. Salahnya begini, benarnya begini, gitu loh. Ya, jadi aku ulangi, sesuatu yang salah benar harus kita taati itu hanya Kanjeng Nabi. Karena apa? Dia punya otoritas yang diberi oleh Allah, maksum. Dia tidak boleh dikritik. Jadi maksum ini artinya apa? Tidak boleh dikritik. Bukan tidak salah, kan dia salah. Orang pernah salah berapa kali kok. Tapi meskipun salah tidak boleh dikritik. Contohnya di surat Al-Anfal tadi. Salah. Tapi sahabat Umar tidak mengkritik. Sampai nanti akhirnya turun wahyu, Allah membenarkan Kanjeng Nabi bahwa tahanan itu harus dibunuh. Jadi nggak bener right or wrong my boss itu nggak ada. Yang bener itu right or wrong my Rasulullah. Right or wrong my Nabi. Itu yang benar. Nggak bisa right or wrong my ulama. Nah, nggak masuk. Nggak bisa right or wrong my ustadz. Aduh, apalagi. Nggak bisa right or wrong my presiden. Nggak bisa. Nggak bisa right or wrong my boss. Nggak bisa. Karena yang kita bilang tadi itu mulai ulama, kiai, ustadz, bos, presiden, dia tidak diberi hak maksum. Maka kalau ulama kita, ustadz kita, guru kita, bos kita, ketua partai kita, ketua organisasi kita, presiden sekalipun, presiden kita, kalau salah, itu ya jangan dituruti, gitu loh. Jadi ada ngomong salah bener saya bela presiden, loh kon niku ya apa? Pakai otak kamu itu kalau bicara. Apakah presiden punya sifat maksum? Ada yang ngomong salah bener pokoknya kiai saya, nggak ada yang boleh nyalahkan. Memangnya kiaimu itu punya sifat maksum? Salah bener ustadz saya, mazhab saya, semuanya saya. Nggak bener begitu. Makanya kan aku bilang, ya, kalau kita paham posisi maksum, kita tidak akan merasa terganggu ketika kita dikritik. Selama kritik itu benar loh ya, karena ada kadang-kadang kritik bajingan juga ada. Selama kritik itu benar, ya, kita tidak perlu menganggap itu sebuah masalah, justru terima kasih. Selama kritiknya benar. Kritik yang benar itu bagaimana? Dia memang jujur, mengkritisi dengan memberikan solusi, bukan menggurui. Gitu loh ya. Itu begitu. Apalagi kalau yang dikritik bukan kamu, ternyata dikritik itu kiaimu. Biasa saja. Kan sekarang kebanyakan antara kiai dan santrinya galakan santrinya. Kalau kiainya dikritik ya kiainya bisa saja marah, tapi marahnya lebih hebat santrinya. Begitu juga kalau ustadznya dikritik, wah ustadznya ya marah, tapi murid-muridnya, pengikutnya lebih keras marahnya. Begitu juga kalau presidennya dikritik, ya pengikut-pengikutnya, ya presidennya juga marah, pengikutnya marahnya lebih-lebih lagi. Gitu. Begitu juga intinya kalau bosnya dikritik, itu yang cantrik-cantriknya itu, pembantu-pembantunya, kolega-koleganya tambah marahnya lebih gawat dari bosnya, meskipun bosnya sendiri marah. Itu kan jadi kacau karena tidak paham bahwa kita manusia itu bukan rasul. Dan rasul pun itu harus dipahami dia sebagai Rasulullah. Maka ketika kita memberikan maksum itu, posisi Muhammad sebagai Rasulullah, bukan posisi Muhammad sebagai bin Abdullah. Ya, kalau Muhammad bin Abdullah, Kanjeng Nabi sendiri ngendikan, urusan dunia kamulah yang paling tahu. Tapi urusan teologis, urusan agama kamu harus ikut aku. Yang sudah kita bicarakan di hadis-hadis yang lalu. Jadi kalau Kanjeng Nabi memberikan penilaian tentang perkawinan korma dan salah, itu manusiawi sekali. Karena Nabi itu diutus tidak ngurus seperti itu. Nabi itu bukan menteri pertanian gitu loh. Jadi kalau salah ya tidak ada masalah. Itu dalam konteks, makanya kita harus bisa membedakan konteks Muhammad Rasulullah atau Muhammad bin Abdullah.
Kan aku sudah bilang, yang keluar dari lisannya itu wahyu. Itu harus dipahami dalam konteks teologis, bukan antropologis. Dalam konteks teologis berarti kita posisikan Muhammad Rasulullah. Gelar Rasulnya itu loh, sehingga mendapat maksum yang nggak boleh dikritik. Tapi kalau Nabi sebagai bin Abdullah, bisa. Dan kita katakan salah juga bisa, nggak ada masalah. Kan Nabi sendiri bilang kok, urusan dunia itu kamu yang lebih tahu. Makanya aku bilang, jangan sekali-sekali tanya Nabi tentang Android yang mesti orang weruh. Orang dia diutus bukan untuk ngurusi Android. Begitu juga ketika kanjeng Nabi misalkan memanggil, "Hai Humairo, bikinkan aku apa kok roti atau apa." Kalau dulu makanannya kanjeng Nabi kan sesuai dengan budaya sana, bikin roti apa itu namanya. Atau suruh, "Hai Humairo, ambilkan aku kurma." Jangan kamu anggap omongannya itu wahyu karena membaca semua yang terucap dari bibir Rasulullah adalah wahyu, terus gitu wahyu. Ya enggak. Itu dalam kondisi antropologis Muhammad bin Abdullah. Itu loh, bukan Muhammad Rasulullah. Ini jangan kamu anggap loh kok begitu ya. Ini sekedar caraku untuk menjelaskan ke kalian bagaimana memotret itu dengan benar, ya. Mungkin nanti ada kamu ngaji lagi ada cara lain, guru-gurumu menjelaskan, ya monggo-monggo saja. Caraku memisahkan antara Muhammad Rasulullah dan Muhammad bin Abdullah itu supaya kalian lebih gampang menerima penjelasanku, gitu loh. Ya. Sekali lagi yang aku katakan bahwa sifat maksum itu diberi karena kerasulannya. Jadi kita samina waktona itu kepada kerasulannya. Ketika Muhammad Rasulullah, tidak ada satu sen pun peluang kita untuk boleh tidak samina waktona. Beda ketika Muhammad bin Abdullah. Itu ya. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu apa maksum itu. Kamu pakai bahasamu terserah, aku pakai bahasa supaya gampang. Tidak boleh dikritik. Mau benar mau salah, sami'na wa ta'na. Jadi yang harus kita sami'na wa ta'na itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Selain itu siapapun dia, pemimpin teologis, pemimpin politis, salah ya salah. Kalau sudah tahu salah jangan diikuti. Tapi apa? Sampaikan masukan dengan baik. Dibenarkan. Gitu. Bukan right or wrong my boss. Jangan. Right or wrong my Rasulullah. Itu loh. Ya. Kenapa kita tidak boleh mengkritik? Karena untuk membenarkan kesalahan Kanjeng Nabi itu otoritas Allah, bukan otoritas kita. Nanti kalau salah kan dibenarkan sama Allah dan terbukti kan di surat Al-Anfal yang kita sebut tadi, gitu loh. Ya. Gimana? Sudah paham ya? Ini aku kira sudah tuntas lah aku menjelaskan maksum itu intinya tidak boleh dikritik. Ya, harus sami'na wa ta'na. Mau Nabi benar, mau Nabi salah, sami'na wa ta'na. Nah, kalau salah bagaimana? Kalau salah itu nanti urusan Allah, Allah yang meluruskan bukan kita, karena kita tidak boleh meluruskan. Kita sami'na wa ta'na. Walaupun kita berbeda pendapat. Oke. Aku tekankan sekali lagi, apa itu maksum? Tidak boleh dikritik. Tuh. Semoga penjelasanku ini bisa diterima ya, sehingga kita besok masuk ke sini. Tadi aku mau masuk ke sini, tak pikir kalau penjelasan ini tak gabung ke sini, jadi kurang apa ya? Pemetaannya jadi campur bau, nanti sulit untuk dipahami. Oke, enggak tahu ini sudah berapa lama kita, tapi yang jelas sudah semakin dekat waktu asar dan aku harus segera sholat asar. Terus nanti ini sudah pukul 15 lewatnya 3 menit ya. Nanti habis sholat asar antar si kecil enduk Ranti ngaji, terus kan ada tugas rutin gitu ya. Jadi aku cukupkan ya. Besar harapanku kalian tetap seperti yang aku harapkan untuk membantu channel dakwah ini dalam hal share ya. Tentunya juga dalam hal
supaya gini loh. Kalau pengalamanku itu aku nge-share itu di Facebook sih enggak ada masalah. Kalau di WA itu aku habis waktu. Karena dia kan paling banyak kan 5 aja. Sementara kalau kita punya banyak WA itu kan harus 5 5 5. Kalau bisa semua satu kali share tuh ya enak. Aku belum tahu. Apakah ada tekniknya aku nggak tahu. Makanya itu kalian yang lebih ngerti karena kalian lebih hebat dalam hal Oppo kuwi jenenge. Dalam hal Android handphone gini ya. Kalau aku nggak tahu, makanya itu aku minta tolong bantu share linknya ya, jangan diunduh. Aku tidak izinkan siapapun mengunduh ya. Linknya dibagikan. Semoga jadi begini loh, kita ajalah yang ngalah gitu ya. Ngalahnya bagaimana? Ya kalaupun ini favornya sedikit karena memang kajiannya sangat akademis banget, orang-orang kan agak sulit sehingga tidak tertarik. Coba yang kita ngalah untuk menawarkan. Siapa tahu mereka tertarik gitu ya. Gak apa-apa dan semoga itu menjadi catatan lain amal soleh bagi kalian semua dengan membagikan link kajian-kajian ini kepada saudara-saudara kita. Khususnya saudara-saudara Islam tapi yang kafir-kafir juga dikasih ya, tidak ada masalah. Itu dari aku ya. Tetap aku katakan sudah masuk ini. Anda setuju ambil, Anda tidak setuju tinggalkan ya. Sorry. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.